Menjelaskan sikap terhadap perbedaan karakteristik individu. Masyarakat Indonesia memiliki karakteristik yang beragam. Kita pasti memiliki tetangga yang berlainan suku bangsa. Setiap suku mempunyai karakter dan kebiasaan yang berbeda-beda. Namun, perbedaan karakter ini bukan penghalang terciptanya persatuan dan kesatuan. Berikut adalah upaya yang dapat kita lakukan terhadap perbedaan karakter. Tidak menjelekkan suku bangsa lain. Bertutur kata yang ramah dan sopan. Berteman dengan semua tetangga tanpa membedakan suku bangsa. Dan menghargai kebiasaan suku bangsa lain. Berikut adalah manfaat dari perbedaan karakteristik individu. Manfaat yang pertama, terciptanya kerukunan antar sesama. Kedua, menambah wawasan keanekaragaman suku bangsa dan adat istiadat. Ketiga, menumbuhkan rasa persatuan untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menjelaskan sikap toleransi dalam keragaman. Setiap keragaman harus kita sikapi dengan baik. Misalnya, keragaman mata pencaharian. Kita harus tetap menjaga toleransi. Toleransi merupakan sikap saling menghargai antar sesama. Dengan toleransi, kerukunan dapat terwujud. Toleransi dapat diwujudkan melalui tindakan-tindakan sebagai berikut. Yang pertama, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Kedua, menghargai dan menghormati pekerjaan orang lain. Tiga, saling membantu antar sesama. Empat, senantiasa membantu tetangga yang membutuhkan pertolongan. Lima, bekerja sama dengan orang lain tanpa membedakan ras, agama, dan budaya. Dan yang keenam, mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Manfaat keragaman karakteristik individu. Keragaman masyarakat Indonesia juga tampak dalam pakaian daerah. Pakaian daerah digunakan pada acara-acara tertentu, seperti upacara adat dan hari besar nasional. Saat perayaan Hari Kartini atau Hari Kemerdekaan Indonesia, kita sering mengadakan pameran budaya dan penampilan budaya. Kegiatan ini sangat bermanfaat karena kita dapat mengenalkan kekayaan budaya yang beragam dan juga dapat menambah wawasan tentang keragaman pakaian adat Nusantara. Mengelompokkan jenis-jenis pekerjaan. Jenis pekerjaan yang ada di masyarakat beragam. Namun, pekerjaan-pekerjaan tersebut dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu pekerjaan yang menghasilkan barang dan pekerjaan yang menghasilkan jasa. Pekerjaan yang menghasilkan barang merupakan pekerjaan yang memproduksi berbagai benda yang digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Contohnya, petani yang menghasilkan padi dan pembuat mebel yang menghasilkan berbagai peralatan rumah tangga. Pekerjaan yang menghasilkan jasa merupakan pekerjaan yang tidak menghasilkan barang, melainkan menghasilkan jasa yang dapat dinikmati oleh orang lain. Contohnya, guru, dokter, tentara,
dan jasa ahli bangunan. Ayo perhatikan jenis dan tugas pekerjaan pada tabel berikut. Yang pertama, lingkungan pegunungan. Jenis pekerjaan yang menghasilkan barang, contohnya petani teh. Tugasnya menanam hingga memanen teh. Jenis pekerjaan yang berkaitan dengan jasa, yaitu jasa pengantar hasil pertanian. Tugasnya membawa hasil pertanian ke pasar atau pabrik. Yang kedua, lingkungan perkotaan. Jenis pekerjaan yang berkaitan dengan barang, misalnya pedagang sayuran. Tugasnya menjual sayuran. Berikutnya, jenis pekerjaan yang berkaitan dengan jasa di lingkungan perkotaan, yaitu dokter. Tugas pekerjaannya melayani dan mengobati pasien. Jenis pekerjaan yang berkaitan dengan barang di lingkungan pantai, misalnya pedagang cenderamata. Tugasnya menjual cenderamata khas pantai. Selanjutnya, jenis pekerjaan yang berkaitan dengan jasa di lingkungan pantai, yaitu penjaga pantai. Tugasnya melayani pengunjung dan juga sebagai pengawas pantai. Berikutnya, jenis pekerjaan yang berkaitan dengan barang di kawasan sekitar danau, yaitu petambak ikan. Tugasnya membudidayakan ikan yang kemudian dijual. Selanjutnya, jenis pekerjaan yang berkaitan di bidang jasa. Jasa pengiriman. Tugasnya mengirimkan hasil budidaya kepada pembeli. Selanjutnya, jenis pekerjaan yang berkaitan dengan barang di wilayah sekitar aliran sungai. Pekerjaannya penambang pasir. Tugasnya menambang pasir. Yang berkaitan dengan jasa, jasa pengiriman hasil tambang. Tugasnya mengirimkan hasil tambang ke pabrik. Menjelaskan corak kegiatan ekonomi lingkungan sekitar. Manusia melakukan kegiatan ekonomi untuk memenuhi kehidupan sehari-hari. Setiap kegiatan ekonomi memunculkan beragam mata pencaharian. Mata pencaharian disesuaikan dengan corak kehidupan masyarakat sekitarnya. Masyarakat di sekitar tempat wisata memiliki corak kegiatan ekonomi, produksi, dan distribusi. Mereka umumnya bermata pencaharian sebagai penjaga tiket tempat wisata, juru parkir, pemandu wisata, pedagang, juru foto keliling, dan petugas keamanan. Masyarakat di dataran tinggi juga bercorak kegiatan ekonomi produksi. Mereka bermata pencaharian sebagai petani sayur dan buah, pekebun di perkebunan, dan peternak. Masyarakat di daerah perkotaan bercorak kegiatan ekonomi konsumsi dan distribusi. Masyarakat perkotaan memanfaatkan nilai guna barang produksi untuk kebutuhan sehari-hari. Masyarakat kota umumnya memanfaatkan jasa seperti tukang pos, pengantar barang, supir angkutan umum, dan dokter. Dan prakarya. Menjelaskan
karya seni 3 dimensi. Karya seni 3 dimensi merupakan karya seni yang memiliki panjang, lebar, dan tinggi. Karya seni rupa 3 dimensi dapat dilihat dari berbagai sisi yang berbeda, baik depan, atas, bawah, maupun belakang. Berikut beberapa bentuk benda 3 dimensi. Yang pertama, benda bebas. Benda bebas, benda yang memiliki bentuk tidak beraturan, namun memiliki volume. Contohnya bebatuan, buah-buahan, dan pohon. Yang kedua, benda berbentuk kubus. Benda berbentuk kubus merupakan benda yang memiliki bentuk menyerupai kubus atau balok. Contohnya kotak pensil, lemari, dan bak penampungan air. Yang ketiga, benda berbentuk tabung, yaitu benda yang memiliki bentuk tabung. Contohnya gelas, botol, mangkuk, dan vas bunga. Benda berbentuk bola, yaitu benda yang memiliki bentuk menyerupai bola dan dapat menggelinding ke segala arah. Contohnya bola sepak, bola bekel, dan kelereng. Yang kelima, benda berbentuk limas, yaitu benda yang mempunyai alas berbentuk segi N, seperti segitiga, segi empat, atau segi lima, dan bidang sisi tegaknya mempunyai bentuk segitiga. Contohnya piramida dan kemasan makanan. Perbedaan benda 3 dimensi dengan benda 2 dimensi antara lain, benda 3 dimensi memiliki panjang, lebar, dan tinggi, sedangkan benda 2 dimensi hanya memiliki panjang dan lebar saja. Benda 3 dimensi dapat dilihat dari berbagai sisi yang berbeda, sedangkan benda 2 dimensi hanya dapat dilihat dari satu sisi saja. Membuat sketsa karya 3 dimensi. Benda 3 dimensi adalah benda-benda yang mempunyai ruang seperti kendi, ember, lemari, gelas, dan botol. Menggambar benda 3 dimensi adalah menggambar benda-benda asli 3 dimensi pada sebuah kertas gambar. Kita harus mengamati gambar secara langsung agar mendapatkan hasil yang bagus. Jika kita ingin menggambar kendi, maka sebelum menggambar, kita harus menyiapkan kendi di hadapan kita. Selanjutnya, kita mulai menggambar sambil melihat kendi. Sebelum gambar jadi, buatlah sketsa terlebih dahulu. Sketsa akan memudahkan kita menyempurnakan hasil gambar. Berikut adalah langkah-langkah membuat sketsa karya 3 dimensi. Langkah yang pertama, siapkan pensil, kertas, dan kendi yang akan digambar. Langkah kedua, gambarlah sketsa kendi pada kertas. Langkah ketiga, tebalkan garis-garis sketsa untuk memperjelas gambar kendi tersebut. Media untuk menggambar benda 3 dimensi. Media untuk menggambar benda 3 dimensi dibedakan menjadi 2, yaitu media kering dan media basah. Media kering adalah media yang tidak menggunakan air. Contoh alat gambar media kering yaitu pensil, krayon, spidol, dan drawing pen. Media basah adalah media yang menggunakan air. Contoh alat gambar media basah yaitu cat air, cat poster, tinta bak,
cat minyak, dan ekolin. Teknik dasar menggambar benda 3 dimensi. Teknik yang pertama yaitu teknik arsir. Teknik arsir adalah teknik menggambar dengan cara menggoreskan pensil atau spidol berupa garis-garis berulang. Teknik yang kedua, teknik sapuan basah, yaitu teknik menggambar menggunakan cat air dengan sapuan warna yang tipis. Yang ketiga, teknik gosok, yaitu teknik menggambar dengan cara menggoreskan pensil lunak pada bagian yang kita inginkan. Yang keempat, teknik blok atau siluet, yaitu teknik menggambar dengan menutup objek gambar menggunakan satu warna. Yang kelima, teknik pointillis, yaitu teknik menggambar dengan menggunakan titik-titik hingga membentuk objek gambar. Membuat rancangan karya 3 dimensi. Kamu sudah mengenal langkah membuat sketsa gambar 3 dimensi. Sketsa memudahkan kita dalam menggambar karya 3 dimensi. Sketsa karya 3 dimensi dapat kita wujudkan seperti benda aslinya. Benda 3 dimensi juga disebut karya seni rupa. Teknik membuat karya seni rupa yaitu membentuk, mencetak, mencungkil, dan menempel. Teknik membentuk dilakukan dengan cara menekan bahan lunak seperti tanah liat atau plastisin. Kita cukup menggunakan tangan untuk membentuk benda lunak sesuai keinginan. Berikut adalah contoh karya 3 dimensi dari plastisin. Selanjutnya, contoh karya 3 dimensi dari kardus.